Baik, kita mulai ya di surat 41 ayat 46. Silakan. 41, Ayat 46. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Oke, Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. baik. Coba kalau kita pahami ya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kan di dalam menjalani kehidupan kita itu, kita tuh cuman pilihannya menjadi pahala atau menjadi dosa. Kan gitu ya Mbak? Kalau ingin menjadi pahala, ya berarti kita mengerjakan kebajikan. Kalau ingin berbuat dosa, ya silahkan. Berarti kita membuat kejahatan. Berarti kan pilihan manusia itu cuma menjadi pahala atau dosa. Betul nggak Bu Azara? Betul. Oke, sekarang pertanyaan saya simpel. Saya yakin semua yang hadir di sini di dalam menjalani hidup pasti ingin mendapatkan pahala. Karena nanti di yaumil hisab nanti, di luar hak prerogatif Allah adalah semua manusia akan ditimbang pahala atau dosanya. Kalau besar pahalanya masuk surga, kalau misalnya besar dosanya berarti masuk neraka. Nah, coba direnungkan. Berarti harusnya kan hidup kita tuh berkonsentrasi bagaimana setiap hari menghasilkan pahala kan, bukan setiap hari menghasilkan dosa. Kalau memang kita konsekuen ingin menjadi selamat di dalam menjalani kehidupan. Nah, tolong dijawab ya, Saudara ya. Iya, Tat. Kalau kita ingin jadi pahala, berarti yang kita harus lakukan itu apa? Gitu. Kan di sini berbuat kebajikan atau berbuat baik ya. Cuman maksudnya kita detilkan. Kalau memang ingin menjadi pahala, berarti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Taat. Oke, atas surat 4 ayat 146 coba. Surat 4 ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama mereka karena Allah. Jadi apa kata kuncinya? Bertobat, memperbaiki diri, Terus lalu memiliki dan kita berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas karena ah, Allah. hanya karena Allah. Terus Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. berarti dasar semua yang dilakukan harus karena Allah atau ikhlas kan, Mbak? Betul, Tat. Berarti kalau kita hidup nggak ikhlas, itu tuh sia-sia atau ada kalau kita nggak ikhlas di dalam menjalani hidup, berarti kan sebenarnya cuma buang-buang waktu saja kan? Iya, betul. Dan ini setan tahu, iblis tahu. Makanya setan iblis akan berusaha bagaimana caranya agar manusia itu ya yang penting jangan ikhlas. Hmm, Padahal waktu yang kita jalani pertama nggak akan bisa terulang lagi. Sekarang ketika Bazar melakukan dosa, kan waktu itu tetap dipakai dan berjalan ke depan kan. betul. Jadi kalau kita misalnya hidup nggak ikhlas, terus mau ngapain? Iya, Tat. Karena kehidupan itu cuma terus berjalan ke depan, setiap detik hanya hitungannya pahala atau dosa, pahala atau dosa. Dan setiap orang pasti ingin mendapatkan pahala atau kebaikan. Berarti Allah puji ya sudah semua harus karena Allah. Karena kalau Iya, nggak karena Allah terus buat apa? Nah, jadi banyak orang menjalani hidupnya sia-sia gara-gara apa? Ya gara-gara nggak ikhlas. Dan kenyataannya orang kalau ditanya, menurut Bazarnya saya jujur, ikhlas itu sulit atau mudah? Misalnya. ikhlas itu Iya, maksudnya mudah kalau sih. Awalnya ya nggak, awalnya sulit sih, Tat. ya, berarti kan secara umum sulit kan? Iya, Berarti selama kita masih menganggap itu sulit, ya kan? Atau selama kita bertindak itu tidak ikhlas, kan jadi sia-sia semua yang dilakukan. iya betul. Kan setiap amalan, apapun yang dilakukan, dasarnya kan harus keikhlasan. Sehingga Mm-mm. apa? Bapak Ibu beruntung. Karena waktu itu terus ke depan, bukan bertahan atau diam atau bukan ke belakang kan? Iya, betul betul. Ya, coba surat Al-Baqarah 139. Jadi
kalau kita tuh cuman pilihannya apa? Mau buat dosa silakan, mau buat pahala. Karena tiap detik hitungan cuman itu dosa atau pahala, dosa atau pahala. Betul. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Mm-mm, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi mm-mm, kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan mm-mm. hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti kan tetap penilaiannya itu kan. Iya, Nah, tinggal sekarang kita harus evaluasi diri kita. Kita tuh mudah ikhlas atau sulit ikhlas. Kan gitu aja kan. iya Letak betul. dari mana kita bisa ikhlas? Ya, lihat aja hatinya. Orang ikhlas itu kan hatinya plong, lapang dada, cepat melupakan. Gitu kan. Oh iya bener. Lah Cepat iya, melupakan. cepat melupakan, berbuat, hilang lupakan. Berbuat, lupakan. Jadi, ya memang harus begitu hidup tuh. Kalau enggak ya sia-sia aja. Cuma ngumpulin dosa aja gitu loh. Siap, Tat. Paham nih, Bapak Ibu sekalian? Jadi prinsipnya ternyata memang manusia itu menginginkan pasti dalam hidupnya selamat. Sedangkan Allah sudah buat aturan yang jelas. Kalau ingin selamat ya kumpulkan pahala. Kalau ingin dosa ya sih, kalau ingin celaka ya kumpulkan dosa. Tiap detik berjalan maju ke depan antara pahala dosa kan begitu terus nanti. Betul. Jadi kata kuncinya apapun yang sekarang Bapak Ibu jalani silahkan. Niat apapun silahkan. Tapi kalau bukan karena Allah ya evaluasi dulu. Bertafakur dulu. Muhasabah. Kok saya begini ya? Kok hati saya kok kayaknya berat? Berarti kan nggak ikhlas. Iya, Jadi tidak suka manusia itu harus memaksakan dirinya untuk keikhlasan. Jadi kita kalau hidup bertahun-tahun nggak ikhlas, terus mau ngapain selama ini? iya. Nah, jelas ya, Mbak Zara ya. Jadi Jelas, Tat. apapun yang kita lakukan silahkan. Ya. Tapi niatnya kontrol dulu. Karena memang target setan iblis tuh ngejar dari apa? Dari niatnya. Dan Allah Hmm. melihat kita baik atau buruk itu dari niatnya. Al-Baqarah 225 silakan. Al-Baqarah 225. Hmm. Bismillahirrohmanirrohim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi Terus, Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah nah, Maha Pengampun, Maha Penyantun. berarti kan tolak ukurnya kita dikatakan ikhlas atau tidak, itu kan dari niatnya kan. Iya. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu sadar menjalani hidup itu dan memang ingin mendapatkan keselamatan, ya berarti kumpulkan pahala sebanyak mungkin dan poinnya, Mm-mm. intinya bagaimana meluruskan niat kita. Karena iblis itu nggak akan pernah rela. Dan masalahnya kan Allah udah janji, ketika Bapak Ibu ikhlas kan dijaga oleh Allah. Ketika Betul. Bapak berarti anggaplah pahala terus mengalir setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tapi ketika tidak ikhlas selesai sudah. Tuh. Hmm. Betul, Ya, betul. gitu. Jadi baik, ada pertanyaan nggak? Paham ya? Paham, Tat. Ya, berarti tinggal intinya praktekkan lalu jalani tolak ukurnya. Kalau sudah ikhlas seberat apapun masalah ya selesai gitu. Sekarang pertanyaannya ya Mbak ya. Berarti kan sebenarnya yang diinginkan Allah itu ya itu tuh kita fokus bagaimana mengatasi permasalahan kita atau kita fokus bagaimana menerima dengan ikhlas masalah yang kita hadapi. Nah, Menerima dengan ikhlas masalah yang dihadapi. berarti bukan fokus mengatasi kan? Nggak bisa, Tat. Nah, iya, makanya kebanyakan orang Nggak itu kan mampu. cara berpikirnya itu kan terbolak-balik tuh gitu. Iya, Iya kan? Ayo, kalau misalnya kita tanya, orang itu kan hanya fokus ketika punya masalah itu bagaimana mengatasi masalah, iya, bukan bagaimana menerima masalah. Padahal betul, rumusnya masalah Allah akan selesaikan, itu tuh menerima, bukan mengatasi. betul, menerima. Iya, tapi saya nggak ngerti pola pendidikan itu bagaimana, sehingga ujung-ujungnya orang tuh selalu terpancing ketika diberikan ujian itu bagaimana mengatasi masalah, bukan Hmm, bagaimana menerima masalah. Kan kalau iya, menerima
otomatis jadi ikhlas kan, Mbak? Iya betul Tat. Iya, dan ada nggak pahala saat kita menerima? Saat Eh, kita, saat kita menerima tuh ada pahalanya nggak? pahala sabar nggak sih Tat? Nggak, maksudnya saat Bazara Hmm. menerima suatu ujian itu, ada Hmm. nggak pahalanya? Ada harusnya ya. Ada. Tapi kalau mengatasi, Jadi sok tahu kan Tat itu kalau gini, 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 atas. saya jelasin ya. Oke. Betul nggak yang namanya pahala tuh kalau kita menjalankan perintah Allah? Betul. Oke. Perintah Allah tuh menerima atau mengatasi? Menerima. Menerima. Berarti Mm-mm. ketika kita menerima karena Allah, ada pahalanya nggak? Ada. Tapi kalau mengatasi masalah, Kan Allah nggak perintahkan. nah itu maka berarti tidak ada kan? Nggak ada. Nah itu yang terjadi. Selama Bapak Ibu berpikir tentang masalah itu hanya sekedar diatasi dan bagaimana menyelesaikan, Bapak itu nggak akan dapat pahala apa-apa gitu. Hmm. Bapak Ibu dapat pahala itu dalam menerima dengan ikhlas, mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, lalu menjalani saja, karena memang tugas kita menjalani, sampai nanti Allah lah yang akan menyelesaikan, karena memang itu janji. Jadi prinsipnya, manusia Mm-mm. silahkan memilih, ada pahala, ada dosa, setiap kita berjalan ke depan selalu akan berdampingan. Kadang-kadang kita berbuat dosa, kadang-kadang kita berbuat pahala, Mm-mm. sehingga kalau Bapak Ibu memang pikirnya sehat, ayo fokuslah mencari pahala. Kan begitu? Iya betul. Fokus mencari pahala. Kalau fokus mencari pahala, tadi sudah jelas ayatnya kan, surat 4, 146 kan? Iya. Tadi apa? Surat 4, 146 itu kalau ingin fokus mencari pahala. Nah, Diulang surat sebentar. 4, 100 140. itu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, dan Hmm. berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan Hmm. mereka karena Allah. Hmm. Mereka Terus, itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. oke, selesai ya. Jadi prinsipnya, kalau Bapak Ibu sudah tinggal mengikuti saja, ya, fokus saja kepada apa yang Allah perintahkan, maka hidup Bapak Ibu tidak sia-sia. Jadi orang yang sia-sia itu apa kalau gitu, Mbak? Yang misalnya membuang-buang waktu itu apa? Orang-orang yang membuang waktu, tapi dia Heeh. tidak mengejar pahala, Tat. Malah berbuat hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah gitu. Orang-orang yang membuang waktu atau yang merugi itu yang tidak ikhlas di dalam menjalani sesuatu. Iya, tidak ikhlas. Oke. Hanya saya kan udah bilang kan, kalau berat jangan dulu bantu. Tapi kalau ringan silahkan. Gitu loh. Hmm, Oh, karena memang kan tidak ada paksaan. iya. Jadi silahkan Bapak Ibu bersikap. Kok saya ini melakukan ini berat? Ya jangan. Tapi kalau misalnya, oh saya senang. Nah kalau senang itu kan keikhlasannya jalani. Indikatornya itu berarti ya, Tat ya? Ya sekarang kalau udah senang ikhlas nggak? Ya otomatis kan mau senang. Iya, iya benar. Nah kalau berat kan pasti nggak ikhlas. Mm-mm. Jadi Allah tuh ngasih ciri sesuatu yang sebenarnya jelas. Bapak Ibu tinggal mau ikuti atau tidak. Terus ya, jadi jangan buang-buang waktunya di dalam menjalani hidup ya. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti rekamannya saya share seperti biasa supaya yang telat bisa mengikuti. Iya, Tat. Terima kasih. Ya, ya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum.